Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada video pembelajaran pendidikan agama Islam. Bersama saya, Siti Rafiah, Guru SMP Negeri 1 Ngancar Kabupaten Kediri. Kita masuk bab pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, maka marilah kita ikuti kajian ini sebagai bahan perenungan bahwa di dalam hidup ini kita sangat memerlukan sebuah pedoman. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, kata Allah, apa fungsi Quran? Masya Allah. Ya, mohon izin Pak Ibu sekalian, ini bukan bacaan biasa. Allah tidak menginginkan kita baca Quran sekadar dibaca. Kata Allah, isi Quran itu semuanya petunjuk yang memudahkan kehidupan kita. Jadi semua solusi kehidupan kita itu ada di Quran, Pak. Semuanya. Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nanti di ujung kalau ada waktu kita bacakan dengan cepat ya. Ini dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, di situ ada semua. Dan kalau Anda bisa keluarkan petunjuknya, itu dijamin oleh Allah. Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Dengan petunjuk ini, Allah inginkan hidup kalian mudah. Jadi kalau kita keluarkan petunjuk Quran, itu ada jaminan Allah, pasti mudah. Ada ayat tentang rumah tangga. Saya agak kebingungan, kenapa orang beriman seringkali ada persoalan dalam rumah tangganya. Padahal Allah telah keluarkan di situ. Begini kalau ada persoalan, begini masalahnya, begini solusinya. Bekerja bagaimana caranya supaya mudah, begini caranya. Menjalani kehidupan supaya mudah, begini caranya. Anda tinggal keluarkan saja, tilawahi, praktekkan. Nah, anak-anak, dari situ kita tahu betapa pentingnya kitab sebagai pedoman hidup manusia. Maka dari itu, kita harus mengimaninya. Anak-anakku, sekarang kita sudah akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, siapa yang tahu pengertian iman kepada kitab Allah? Beriman kepada kitab Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang pengertian iman kepada kitab Allah, selanjutnya kita masuk kepada dalil nakli. Dalil nakli iman kepada kitab-kitab Allah ini terdapat di dalam surah Al-Maidah ayat 16. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Minadh-dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab Allah itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Anak-anak, kita sudah sampai pada materi macam-macam kitab-kitab Allah. Sebagaimana kalian tahu bahwa kitab Allah itu ada 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Setelah ini nanti akan kami sampaikan sebuah video yang menayangkan tentang siapa pembawa kitab Taurat dan apa isinya.
Begitu juga dengan kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Selamat mengikuti.
suhuf? Kalau belum tahu, mari Ibu jelaskan. Kitab adalah firman-firman Allah yang sudah disatukan dalam bentuk buku. Sedangkan suhuf adalah firman-firman Allah yang masih berupa lembaran-lembaran. Siapa saja Rasulullah yang menerima kitab dan siapa saja Rasulullah yang menerima suhuf? Nanti akan Ibu jelaskan kembali. Nabi penerima kitab adalah Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kitab Al-Quran. Sedangkan Nabi penerima suhuf adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Anak-anakku, sekarang kita akan belajar tentang perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Dan yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nah, anak-anakku, kita sudah sampai kepada bagian terakhir dari bab iman kepada kitab-kitab Allah ini, yaitu tentang hikmah beriman kepada kitab Allah. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih di dalam menentukan kebenaran. Ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sifat toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Dan yang 9, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada diri sendiri. Baik anak-anakku, sekian pembelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tugas buat kalian adalah mengerjakan ayo berlatih bagian A dan B, dan jika nanti sudah selesai silahkan dipotret kemudian dikirimkan ke WA Ibu. Sekian, terima kasih. Pesan terakhir, jangan pernah tinggalkan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.